Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puas sekalian, kembali satu hadis saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, juga tambahan tanggung jawab kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meyakini benarnya ajaran ini. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dari salah seorang sahabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama khatiban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berdiri untuk bertindak sebagai khatib, berkhutbah. Fakana fi ma qala, di antara yang beliau sampaikan kepada para sahabat dan kepada kita pada malam hari ini adalah sabdanya, yaitu kata beliau, ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ayyaqula bihaqqin idza alimahu. Ala, suatu huruf yang mengundang agar kita perhatian terhadap siapa yang berbicara dan dari mana sumber bicara. Kata beliau, la yamna'anna rajulan, jangan sekali-kali haibatun nas, kewibawaan ataupun penampilan seseorang yang menakutkan, yang menyeramkan, karena penampilannya itu yamna'anna, menghalangi, melarang, menghambat, menyendat. Untuk apa? An yaqula bihaqqin, untuk mengatakan sesuatu yang benar, idza alimahu, jika orang itu memang mengetahuinya. Qala fabaka Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini nangis mendengar khutbah Rasul seperti ini. Kata beliau, qad wallahi ra'ayna asya'a fahibni. Demi Allah, kata beliau Abu Sa'id Al-Khudri, pada zaman kita sekarang sudah melihat banyak perkara dan benar-benar kita merasa segan dan takut menghadapi itu semua. Jemaah sekalian, hadis ini pendek karena tadi sebetulnya hadis Rasulnya tadi, jangan sekali-kali antum melihat ada orang mungkin tampilannya gemuk, misalnya tampilannya besar gitu ya, lalu kemudian menjadikan kita takut, segan untuk menyampaikan kebenaran pada orang itu. Atau sebaliknya, orang itu mentang-mentang mungkin besar badannya, tinggi penampilannya, wah, lalu sombong, dia merasa tidak ada orang yang berani menyentuh dia, lalu dia mengatakan tidak akan ada yang berani menyentuh saya. Dan itu adalah bagian dari kesombongan. Ikhwatul iman, kata beliau, jangan takut. Kalau antum tahu kebenaran, maka sampaikan kebenaran itu. Tentu menyampaikan kebenaran itu adalah dengan cara, dan caranya itu kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada caranya. Nah, oleh karena itu, tetapi yang
kita harus ambil dari hadis ini adalah mentalitas kita. Setiap muslim yang dijajah, orang Indonesia ini dijajah oleh Belanda 360 tahun, sehingga mentalitasnya kerdil. Ketika melihat suatu kemungkaran atau dia tahu kebenaran, itu adalah dia tidak berani mengungkapkannya. Dan ini terkenal, orang Indonesia begitu. Kenapa? Karena memang kita harus tahu, memang latar belakang kita sudah ratusan tahun, gen nenek moyang kita kandas, digilas sama penjajah Belanda. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, ada beberapa hal yang harus kita introspek pada kita. Kenapa kita tahu kebenaran, tapi kita segan menyampaikan kebenaran itu? Ada minimal 3. Pertama, kita tidak tahu kebenaran itu. Wong itu benar, wong itu baik, itu adalah terpuji, tidak tahu. Jawabannya, antum kenapa? Nggak tahu. Jadi ini adalah yang pertama. Musibah yang pertama, pada saat kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Kalau orang itu begini keadaannya, wajar kalau dia kemudian tidak mengingkari kemungkaran. Kedua, atau orang itu adalah imannya lemah. Dia tahu kebenaran, tapi imannya adalah empot-empotan, sehingga dia adalah tidak berani mengatakan sesuatu yang benar. Sebab kalau dia imannya adalah kokoh, maka yang dia takuti adalah bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah yang harus kita latih diri kita. Di satu sisi tidak boleh orang merasa sombong bahwa dia adalah tidak akan ada yang berani menyentuh saya, itu adalah kesombongan. Di satu sisi tidak boleh kita juga takut kemudian tidak berani mengatakan sesuatu yang benar. Dan ketiga adalah termasuk sesuatu yang harus kita introspeksi, jangan-jangan kita memang kepribadian kita yang belum terlatih. Saya tidak mengatakan lemah, kepribadian yang lemah, saya tidak mengatakan itu. Tapi kepribadian kita yang belum terlatih. Sehingga apa? Dia adalah tidak berani mengemukakan sesuatu yang benar. Ini benar lalu kita anjurkan, ini salah lalu kita ingatkan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan untuk kita sekalian. Ketika kita melihat saudara kita salah, jangan senang sehingga dia adalah semakin terpojok dan semakin tersesat. Tetapi ketika kita mengingkari kemungkaran itu adalah dengan spirit agar dia selamat seperti kita mudah-mudahan. Jadi kita mengajak orang itu jangan menjadikan orang itu kapok, tetapi orang itu dibuat dia mau dan tertarik kembali kepada jalan yang benar. Bukan menjadi orang itu semakin jauh, semakin benci, dan bahkan apalagi semakin anti terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita amati dari awal sampai akhir, ikhwan sekalian, ternyata al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar perlu fikih tersendiri. Tidak sembarangan begitu saja, tetapi minimal hadis ini tumbuhkan dari kita spirit bahwa tidak boleh ada segan. Kalau ada sesuatu yang baik, katakan. Kalau ada sesuatu yang mungkar, kita latih diri kita untuk berani mengatakan bahwa itu adalah mungkar, lalu kemudian kita ingkari. Tentu dengan cara yang bijaksana, dengan tentu cara, niat, spirit agar orang itu kembali, dan tentu bersama-sama di jalan Allah supaya kita semua menjadi orang-orang yang selamat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.